Shalom semua saudaraku, selamat bergabung di dalam program Firman Allah yang hidup. Dalam program kali ini, kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai yang ke-34, bagaimana Yesus sementara berbicara tentang hal kekhawatiran. Dan kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Bukan hanya soal makan dan minum, tapi soal apapun juga dalam hidup kita, Anda tidak perlu khawatir. Karena Tuhan itu Allah penyedia. Amin saudaraku. Dia Allah menyediakan semua yang kita perlukan, baik soal rohani, juga soal-soal yang menyangkut soal jasmani. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, bukan berarti tidak ada alasan. Ada sebuah alasan buat kita tidak perlu khawatir. Khawatir itu pilihan kita. Apakah Anda mau khawatir atau Anda mau percaya kembali kepada Anda dan saya hari ini? Ketika Anda bertemu dan berjumpa dengan besarnya masalah, besarnya mungkin problema yang menindih pribadi maupun keluarga, seringkali kita khawatir. Apakah bisa saya bertahan? Apakah saya bisa melewati hari-hari ke depan? Tuhan bilang janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah semuanya itu di dalam doa dan permohonan kita kepada pribadi Tuhan. Nah hari ini saudaraku, kita akan melihat bersama-sama tentang kekhawatiran soal penyediaan. Kalau mau ditanya, semua kita pernah mengalami kekhawatiran ini tentang soal bagaimana makan dan minum. Karena pada faktanya saudaraku, banyak di antara kita yang hari-hari ini sulit atau susah untuk mendapatkan pekerjaan. Ya kan? Kita tidak bisa pungkiri akan hal ini. Beberapa hari yang lalu ada satu teman yang datang ke rumah kami. Dia baru saja di PHK istrinya, tapi dia bersaksi kepada kami sekeluarga bahwa luar biasa Tuhan itu. Tuhan memelihara kami sedemikian rupa. Kendati pun kami dirumahkan, tapi Tuhan begitu luar biasa memberkati kami. Apa yang tadinya tidak pernah kami pikirkan, ternyata Tuhan buka jalan dari satu jalan kepada jalan berikutnya, yang pasti bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan. Itulah Tuhan kita saudaraku. Jadi bagian kita hari ini, ketika mungkin kebanyakan orang mengalami kekhawatiran, kita mau taruh percaya kita hanya kepada Tuhan saja. Kita mau taruh pengharapan kita kepada Tuhan saja. Kalau begitu saya tidak perlu bekerja Pak Samuel. Tetap Anda akan bekerja saudaraku. Kita bekerja sedemikian rupa dan bagian kita bekerja. Bagian kita beriman, bagian kita percaya. Dan bagian Tuhan adalah bagaimana Dia menyatakan kuasanya, bagaimana Dia menyatakan pertolongannya, bagaimana Dia akan memberkati apa yang kau lakukan itu dengan luar biasa. Ya, jadi poin satu adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau Anda lihat baik-baik ayat yang ke-33 berkata begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan bagi semua kita. Ini menunjuk kepada bagaimana setiap kita harusnya kita terus-menerus mencari sesuatu yang baik, mencari sesuatu yang benar. Kerajaan Allah dan kebenarannya berarti bagaimana Tuhan menjadi raja, Tuhan menjadi yang utama, Tuhan menjadi prioritas yang utama bagi setiap Anda dan saya. Ketika Anda mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu terfokus hanya bagi Tuhan saja. Dengar saudaraku, ketika Anda benar-benar mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka segala sesuatunya yang merupakan penambahan tadi, Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan setiap Anda dan saya. Sebab itu bagi setiap gereja Tuhan hari ini, siapapun Anda yang bisa mendengarkan akan firman Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan itu penyedia bagi kita. Bagian kita adalah percaya. Percaya, beriman, tetap giat dalam pekerjaan Tuhan saudaraku. Jangan pernah kita merasa kendur, jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah bersama-sama dengan kita. Perhatikan baik-baik, Dia Allah El Shaddai, Dia Allah menyertai kita di tengah-tengah segala musim saudara-saudara. Dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, Dia tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ini perenungan firman buat program kali ini.
Saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu yang bisa mendengarkan program ini, Anda diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.